Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Kita akan melanjutkan lagi mengenai laporan keuangan konsolidasi persoalan khusus yang dimana minggu kemarin udah mengenai metode equity ya. Sekarang itu persoalan khusus. Nah, agar tidak lupa, kita akan flashback lagi. Laporan konsolidasi itu apa? Laporan konsolidasi itu adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan yang dikendalikan seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Jadi kenapa kita flashback lagi agar kalian sendiri pun tetap ingat apa sih itu laporan konsolidasi. Nah, di sini ini contohnya ya. Ini misal ada PTA. PTA itu bergabung dengan PTC. Nah, di mana di sini saham dari PTA itu kurang dari saham PTC. Jadi PTC itu memiliki saham terbesar. Kemudian digabungkan lagi dengan laporan keuangan PTB atau PTB itu ikut bergabung. Nah, di sini PTB itu sahamnya juga kurang dari PTC. Jadi PTC itu dia tetap menguasai saham terbesar. Nah, jadi hasilnya setelah penggabungan ini itu maka terciptalah laporan keuangan PTC atau induk. Kemudian selanjutnya ada merger tadi, penggabungan ada PTA, PTB dan PTC. Kemudian terciptalah laporan keuangan konsolidasi PTC dan anak. Kenapa? Dalam hal ini laporan keuangan konsolidasi PTC itu karena sudah jelas tadi karena PTC itu memiliki saham terbesar. Sehingga PTC itu menjadi induk perusahaan, sedangkan perusahaan anaknya itu memiliki saham terkecil ya, saham kecil istilahnya. Lanjut, pasti udah paham kalau yang ini ya. Lanjut, tujuan laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini kita bahas lagi. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar dapat memberikan gambaran objektif yang sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari perusahaan, di mana nanti itu pastinya akan bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan agar memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari informasi yang ada. Kemudian selanjutnya, manfaat laporan keuangan konsolidasi itu apa? Nah, laporan keuangan konsolidasi itu bermanfaat dapat memberikan gambaran yang jelas tentang soal sumber daya perusahaan. Jadi, nanti misal ingin mencari tahu tentang sumber daya perusahaan, kalian bisa melihat di laporan keuangan konsolidasinya. Kemudian dapat juga memberikan informasi terkini bagi pihak manajemen induk perusahaan. Jadi untuk mengkontrol pihak perusahaan induk itu ingin mengontrol itu tinggal melihat dari laporan keuangan konsolidasinya. Nah, kemudian nomor 3 itu untuk kepentingan jangka panjang. Pasti sudah tahu ya, laporan keuangan itu bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Kemudian memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup anak perusahaan. Dari laporan keuangan konsolidasi ini, perusahaan induk itu dapat mengetahui perusahaan anak ini berjalan dengan lancar apa tidak, seperti itu. Jadi menghasilkan laba ataukah rugi. Jadi bisa diketahui dari laporan keuangan konsolidasi tersebut. Nah, kemudian ini kepentingan informasi pihak luar. Jadi seperti investor, kreditor, seperti itu nanti mereka bisa mencari informasi dari laporan keuangan konsolidasi ini. Lanjut, nah gambaran umum proses konsolidasi. Nah, ini secara umum ya. Secara umum itu prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi diawali dengan penggabungan dengan cara menambahkan bersama-sama laporan keuangan yang terpisah terdiri dari 2 entitas atau lebih. Kemudian dilakukan penyesuaian dan eliminasi terhadap transaksi yang terjadi
di dalam satu grup proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi itu akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Nah, ini jadi ada 2 perusahaan yang bergabung, kemudian itu nanti dari kedua laporan keuangannya itu nanti digabungkan secara bersama-sama, dan kemudian nanti ada penyesuaian dan juga ada eliminasi dalam penggabungan tersebut. Kemudian persoalan-persoalan khusus yang timbul dalam laporan konsolidasi. Nah, di sini itu ada pembelian saham langsung dari anak perusahaan. Nah, sebentar ya. Ada pembelian saham langsung dari anak perusahaan, kemudian ada perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis atau golongan saham yang beredar. Kemudian yang ketiga, saham bonus, stok dividen dari perusahaan anak. Yang keempat itu ada laba rugi dari transaksi antar anak perusahaan-perusahaan yang berafiliasi intercompany profit. Kemudian yang kelima itu ada obligasi surat-surat berharga lainnya antar perusahaan yang berafiliasi. Di mana yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pembelian saham langsung dari perusahaan anak, yaitu untuk memperoleh posisi pengendalian dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan pemilikan saham-saham suatu perusahaan itu. Cara pemilikan itu dapat dilakukan dengan membeli saham-saham perusahaan lain para pemegang saham. Jadi perusahaan induk itu bisa membeli saham dari pemegang saham yang lainnya untuk memperbesar sahamnya. Kemudian membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan secara langsung dari perusahaan itu pada waktu saham-saham dikeluarkan. Jadi nanti misal ada saham-saham baru yang dikeluarkan itu nanti langsung dibeli oleh perusahaan induk. Kemudian ini yang kedua itu ada perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham. Nah, apabila posisi kontrol terhadap perusahaan anak dicapai melalui pemilikan saham-sahamnya dan perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham, maka harus dibedakan besarnya bagian hak pemegang saham menurut jenis saham masing-masing. Jadi di sini sahamnya harus dipisahkan. Jadi pemegang saham itu harus memisahkan antara saham satu dengan yang lainnya yang berbeda, harus disendirikan. Kemudian yang ketiga itu ada saham bonus atau stok dividen dari perusahaan anak. Nah, di mana apabila saham bonus itu dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Nah, di sini pastinya modal dari perusahaan anak itu akan berubah. Kemudian karena hal ini terjadi perubahan status dari sebagian atau seluruh saldo laba itu menjadi modal atau saham biasa. Nah, dilihat dari perusahaan induk, para pemegang saham lainnya, pembagian saham bonus tidak mempengaruhi proporsi pemilikannya. Jadi tidak mempengaruhi perusahaan induk ya. Kemudian selanjutnya itu ada laba rugi dari transaksi antar anak perusahaan yang berafiliasi atau intercompany profit. Nah, di sini apabila barang dagangan yang dibeli dari pihak yang ada hubungan afiliasi dan barang tersebut masih termasuk di dalam persediaan, nah pembeli pada saat laporan keuangan konsolidasi disusun, berarti bahwa laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan nilai barang dagangan yang telah ada itu dalam laporan keuangan individual pihak penjual belum atau tidak seluruhnya direalisasikan. Sebab hal ini hanya merupakan perpindahan tempat pengelolaan saja apabila dilihat dari segi ekonomi untuk perusahaan induk dan anaknya, begitu. Oke, cukup sekian materi kali ini. Misal ada yang ditanyakan silakan nanti lewat grup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.